Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Masyhuri Abdurrahim selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi razaqanal ahla wal aulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken para alim, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hamam, Kiai Khairuddin, Kiai Idris, Kiai Haji Fatoni, Kiai Haji Ainur Rafiq, ingkang kula hormati Bapak Muspika Kecamatan Direjo, dalam hal ini Bapak Sunarto selaku Camat Direjo, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Habib Zulfikar kali Mbak Feve Zulfikar beserta Umi, ingkang kula hormati para bapak, para ibu, khususnya Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Al-Furqan Wetor Anom Direjo Gresik. Juga tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan seluruh ustadz, ustadzah, guru yang mengabdi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Furqan, wabil khusus para kepala sekolah baik KB 2, 1 dan 2, 3, TK 1, 2, 3, SD 1, 2, 3, SMP Unggulan, SMP Al-Furqan, juga kepala SMA SMK Al-Furqan, dan tidak lupa mudir MMI baik yang di pusat maupun di Pondok Pesantren Al-Furqan 2 Kota Baru Direjo. Juga tidak lupa saya sampaikan yang saya muliakan dan saya cintai para santri, khususnya santri yang ikut program khusus tahfidzul Quran, khususnya
di SMP unggulan Pondok Pesantren Al-Furqan 2 Kota Baru Ndirorejo. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terutama sehat walafiat. Nikmat kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pagi ini kita bisa bergerak seluruh tubuh kita, berangkat dari rumah menuju di Pondok Pesantren Al-Furqan. Tidak ada lain niatnya satu selain silaturahmi dengan keluarga Pondok Pesantren Al-Furqan. Yang kedua, ikut menyaksikan wisuda ketiga khususnya SMP SMA unggulan Pondok Pesantren Al-Furqan. Juga yang ketiga, sekaligus ini pertemuan wali santri. Jadi saya sebagai pengasuh selama ini barangkali jarang bisa ketemu, khususnya ini musim pandemi. Tidak ada salahnya saya kepingin menyampaikan unek-unek, menyampaikan apa yang selama ini jadi pikiran dan keinginan saya, terutama mengenai pendidikan Pondok Pesantren Al-Furqan ini ke depan. Juga termasuk unek-unek bagaimana kehidupan anak-anak panjenengan tengene Pondok Pesantren iki. Bapak Ibu wali santri, juga para tokoh ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Pondok Pesantren Al-Furqan ini berdiri 1 Juli 1993. Alhamdulillah sekarang ini usianya sudah hampir 30 tahun. Ya, nanti tahun 2023. Sekarang insya Allah akan memasuki usia 29 tahun. Ya. Jadi dulu itu saya punya keinginan sederhana. Bagaimana daerah Ndirorejo khususnya dan tetangga-tetangga di kecamatan di sekitar Ndirorejo ini suatu saat akan berkembang pesat. Nah, ini kalau misalnya tidak ada salah satu atau sekian banyak ustadz, kiai yang ikut memikirkan bagaimana nasib keagamaan, kehidupan keagamaan masyarakat khususnya di Ndirorejo ini. Makanya kemudian kami ingin menjadi salah satu dari sekian banyak ustadz, banyak kiai, ingin berbuat sesuatu untuk umat ini. Bagaimana supaya Ndirorejo khususnya dan sekitarnya itu nanti maju berkembang ya menjadi perkotaan, tapi tetap masyarakatnya kehidupannya religius, kehidupannya keagamaannya tetap berjalan seiring. Boleh daerah kita jadi kota, tapi tetap silaturahmi, tetap seperti selama ini yang terjadi di pedesaan. Jadi saling silaturahmi, saling mengenal, saling membantu, saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Nah, kami juga kepingin membayangkan bagaimana generasi muda nanti ke depan. Makanya lahirlah kemudian pemikiran ini, kalau misalnya sekedar ngaji, ngajar di sekolahan,
mungkin barangkali saya tidak bisa berbuat maksimal. Nah oleh karena itu dengan segala ceritanya Al Furqon berdiri, dan alhamdulillah di usia yang ke-29 tahun ini Al Furqon sesuai dengan harapan saya, tidak muluk-muluk. Pokoknya di pusat ini nanti itu bisa memberikan manfaat ya, khususnya di tetangga kiri kanan dan lebih luas ke Ndirorejo. Nah pada akhirnya kemudian berkembang ya di beberapa tempat. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya, misalnya melihat di sekitar Ndirorejo ada papan nama, entah itu Pondok Pesantren Al Furqon 1, 2, 3, dan itu insya Allah memang itu kita usahakan benar-benar nanti itu terwujud ya, jadi ini sudah berkembang sedemikian rupa. Nah yang lebih sulit itu di perumahan Kota Baru, jadi masyarakatnya yang memang karakternya itu sangat beragam ya, makanya ini perlu pendekatan khusus. Mungkin masuk agak sulit, tapi kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk, alhamdulillah Al Furqon di Kota Baru pendidikannya sudah lengkap, dan alhamdulillah bukan sekedar KPTK-nya, muridnya juga alhamdulillah penuh ya, SD-nya juga penuh, SMP SMA-nya di tanah yang terbatas terus kami kembangkan. Dan bagaimana masyarakat sekitarnya mungkin yang awalnya itu menolak, mungkin awalnya kurang mendukung, alhamdulillah lama kelamaan bisa menerima dengan baik. Dan alhamdulillah karena gue yakin kalau nggak ada tekad, setiap Al Furqon hadir dimanapun berada, Al Furqon harus memberikan berkah buat masyarakat di sekitarnya. Makanya salah satunya jenengan kalau tengene Kota Baru Ndirorejo itu ada namanya Pasar Mutiara, atau ada yang bilang itu Pasar SD Al Furqon. Nah itu diantara ceritanya bahwa pasar itu berdiri bermula dari keberadaan SD Al Furqon. Dulu sepi, banyak rumah yang kosong. Setelah Al Furqon datang berdiri SD, nah setiap ada orang ngantarkan anaknya sekolah, banyak peracangan datang beli, kalau sudah nanti selesai pulang lah, nggak tahu peracangannya kemana lagi. Nanti kalau sudah orang tuanya ngambil ya, nah, nanti datang lagi, nah, seterusnya setiap hari, setiap minggu dan seterusnya. Alhamdulillah lama kelamaan jadilah itu Pasar Mutiara, kalau nggak salah begitu Pak Camat. Jadi ceritanya seperti itu Pak Camat ya, barangkali jenengan nggak tahu ya. Nah, jadi itu pasar paling ramai ya saat Ndirorejo, seingat saya, walaupun ada pasar Ndirorejo itu. Jadi Pasar Mutiara itu pasar paling ramai, mulai dari subuh sampai nanti malam itu masih orang belanja begitu ramai. Nah ini barangkali ini mudah-mudahan termasuk salah satu keberkahane Pondok Pesantren Al Furqon, khususnya SD Al Furqon. Nah begitu juga saya berharap nanti Al Furqon hadir dimanapun nanti itu membawa berkah. Pokoknya kita ini ya hidup sekali di dunia ini, pokoknya harus berarti, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Untuk apa kita hidup itu kalau misalnya ngumpulin ya dunia, kita jadi orang, kemudian jadi orang hebat, jadi orang kaya yang raya, jadi pejabat tinggi, tapi kehidupannya tidak dirasakan manfaatnya buat masyarakat sekitar, untuk apa? Jadi masyarakat sekitar itu harus benar-benar merasakan manfaatnya. Nah nanti kalau kita ini dipanggil menghadap Allah, Masya Allah, bukan kita yang sedih, masyarakat sekitar. Insya Allah katanya para kiai, para ulama itu ikut merasakan kesedihan. Karena apa? Merasa kehilangan. Hidup sekali di dunia, tapi nanti sangat menentukan kehidupan kita di akhirat kelak, yang tidak ada batasnya. Tidak apa-apa kita di dunia ini barangkali ada yang ditakdirkan gapate sugih, bahkan melarat, tidak apa-apa ya. Kalau bisa sih jangan. Tapi kalau seandainya ada di antara bapak ibu barangkali rezekinya seret ya, kekurangan, tidak apa-apa, asalkan punya iman, asalkan bisa memberikan manfaat, walaupun suka menolong, membantu dengan tenaga dan pikiran.
tapi nanti insya Allah ya kita nanti bisa mengharapkan kebahagiaan, keselamatan kita di akhirat kelak yang tidak ada ujungnya. Jadi kula nyuwun tolong Bapak Ibu wali santri, anak-anak kita yang mondok di pesantren Al Furqon iki, kula sukani pokoknya pendidikan ke opo pean iki belajar di pondok pesantren dengan sungguh-sungguh, bertambah ilmunya dan manfaat, akhlaki dibenahi terus menerus sehingga nanti bisa menjadi akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah tauhidnya yang setiap saat kita tata. Bagaimana anak-anak kita ini selalu kehidupannya bergantung datang Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya ini misalnya hati kalau misalnya bergantung terus datang Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, segala macam kerumitan, keruwetan, permasalahan besar-besar pun kalau sudah kita bergantung kemudian Allah menolong kita, Masya Allah, tidak ada yang sulit. Sesuatu yang tidak masuk akal nanti itu jadi kita raih itu. Termasuk kalau ngeramut pesantren ini, kalau niki sinten bisa ngapunten sampai pesantren ini tanahnya sampai berhektar-hektar. Kalau misalnya mengandalkan logika mboten masuk. Kemudian pembangunan yang terus-menerus berjalan, khususnya yang 11 tahun terakhir niki tidak pernah berhenti bangun pondok pesantren Al Furqon ini. Di sana. Kalau sampai kewalahan keluane setiap sekolahan, setiap pondok, setiap santri. Lah ini secara logik nggak akan mampu. Tapi kenapa bisa berjalan? Benar-benar pertolongan Allah itu selalu datang. Dan bisa datang karena selalu kita minta. Makanya ibu-ibu nggak usah khawatir kalau hanya kesulitan bayar SPP. Mpun sambatan. Nek sambatan itu ngapunten. Gusti Allah niku males. Delok hambane sing penggaweane ngeluh. Makanya kula nyuwun tulung ditungakno anak-anak kita yang ada di pondok pesantren niki. Sampeyan ngapunten 24 jam wis boten semerap perkembangane nggih. Makanya kula lapori anak sampeyan niki teng ngene pondok niki ngapunten. Walaupun saapi-apike lari teng ngene pondok, nggih tetep namanya anak. Nggih. Segala macam kelebihan dan kekurangannya, kelakuannya macam-macam tembriki muncul sedaya. Makanya ini kalau sampai akan supaya ada wali santri yang nggak paham, niku ben mengerti. Ngapunten niki ada sebagian wali santri yang nggak paham. Kadang-kadang nggih sandali hilang nggih. Ini jadi persoalan. Normalnya sampai 2 kali, 3 kali. Sebelum nggak cerita dengan anak, nah ojo cerita pok nak. Kalau didik ya hilang jangan suka cerita. Bapak ibu pengen ngomong masalah akeh ben cerita ae. Ya nek ketemu bapak ibu sabar. Alhamdulillah nah, iku jenenge pondok. Kan ada yang begitu. Jenenge pondok ya wis ngono iku wong jenenge bendino arek kumpul sakmene kae. Gak oleh minjemi anu ngoten iki ngapunten anak sampean penjene kadang-kadang boten kantuk pinjem ya tetep mawon. Wis gak oleh aja turun nang kamare kanca pean. Wis tetep mawon kadang-kadang niku. Lah ngeten-ngeten niku munculnya bibit-bibit masalah. Lah ini kita kelola setiap saat. Durung waktu niki apa nek misalnya sholat harus tepat waktu, jamaah. Nek ono gak ono situk loro didueleki lho, Pak. Sekolahnya terlambat. Kadang-kadang boten alasan mandine memang antri boten, cuma yang kadang-kadang suka melambat-lambat, ada yang begitu. Wis pokoke ngapunten. Anak sampean iki tenggene pondok pesantren Al Furqon iki nggih napa wonten ing ngoten niku. Nah ini tidak kita biarkan, kita didik, kita dampingi, kita poles, kita beritahu. Oh kalau ada setiap masalah harus mampu dipecahkan sendiri, nggak boleh titik-titik nanti itu cerita ke orang tua. Nah, ini termasuk wali santri ini jangan sampai memfasilitasi apa yang dilarang di pesantren ini.
Teng pondok ini salah siji dilarang membawa HP. Nah, niki kalau yang terakhir niki wis munteng ini tangan kula niki sedoso HP gitu. Nah, jadi wis kene tak cekeli meneh ibuke cek ketemu aku, bapak ibuke. Dadi bapak ibu, HP niki masyaallah barang ini kualit lho. Nggih, pinter kok ngeten. Isine niku macem-macem. Kula niki HP ini jadul, tapi ini kula ningali HP ini ustaz-ustaz gede-gede ngoten niku, sampeyan niki. Niku isine temeriku macem-macem. Lah nek kalau anak-anak kita nih ngapunten diganggu terus, mboten saged konsentrasi. Nggih. Niki sekolah sampai akan saestu. Jadi anak kita ini kalau sudah otaknya itu ningali HP niku. HP lak isine jenenge gambar, api-api. Berwarna, riyen hitam putih ya. Pak menarik. Saat niki masyaallah, menarik sekali. Lah niki kalau terus-menerus anak-anak kita ini apalagi ketergantungan ini. Terutama benjing nek niki ngapunten niki. Nggih. Niki dereng mesti libur niki Bu nggih. Dereng mesti libur niki. Makanya kalau mau ngumpulaken santri-santri ki bayan tak takoki dhisik. Nek iso jaga diri, iso macam-macam permintaane Pak Yai. Nah, ini satu selesai. Nah, saya tinggal Bapak Ibu wali santri. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu wali santri nggak bisa memenuhi harapan saya, mungkin anak sampean kula ramute teng mriki selama liburan. Gak usah libur teng griya. Tapi kalau sampean kepengin libur ono syarate, nggih. Jadi ngapunten, pokoknya anak sampean dikit setiap hari teng mriki ngapunten, masalah selalu muncul. Jadi pun sampai ada ibu-ibu pireng boten niki. Nah, kadose kok ngomong mawon nggih. Nah, niki kula ngeluh kali panjenengan niki. Jadi kalau setiap hari masalah selalu muncul, kemudian ada sebagian wali santri punya pemahaman begini, oh nek masalah lho kayak apa sampean niki. Selalu ada, tapi karena di pondok sudah ditata, diatur sedemikian rupa, alhamdulillah saono-ono masalah tetap selama ini terselesaikan. Ya mungkin ini kadang-kadang masalah rada melebar, ada sebagian wali santri ngapunten ini kadang suka emosi ini dhisik. Lah niki kula nyun tulung nggih. Nggih, sing sabar. Sampeyan nek emosi setiap menyelesaikan masalah, anak sampean meneh melebihi emosine karo timane sampean. Nah, mriki niku anak-anak kita ajari bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosinya supaya gak tukaran. Anak sampean kadang-kadang guyonan gitu. Lho dadi tukaran niku. Gitu. Nah, ini bisa jadi mungkin bapak kurang mbak ini, ya. Nah, mungkin ya, anaknya sehingga tadi seperti itu. Makanya kalau nyuntulung bapak ibu wali santri, nggih. Walaupun begitu, alhamdulillah pondok pesantren Al Furqon ini sudah berjalan walaupun di musim pandemi, anak-anak bisa belajar dengan normal, khususnya yang di pondok pesantren. Mungkin di pondok lain itu tidak dimasukkan, bahkan sudah dimasukkan terlambat sekian, orang tuanya sampai sekarang belum bisa ketemu. Atau sekolah ngerti pondok anak yang langitan sampai sekarang belum bisa ketemu, ketemunya cuma nopo wonten kayak plastik tebel niku kelihatan. Jadi nek ngomong ngumik-ngumik ngoten niku. Nah, itu mriki mendingan alhamdulillah sampean kula beri kesempatan ketemu sama putra-putri panjenengan. Tapi pun sampai kurang ae nggih. Terus kadang-kadang sing ngomong, iki waktune pandemi wis mari iki. Sik diatur ngene ya Allah. Kula nyuwun tulung sing sabar. Benjek nek bener-bener entek nggih, wis telas niku peredaran napa niku, penyakit napa niku. Wis, ayo kita nanti ketemu sing suwe gitu. Sakniki dibatasi 10 menit, 15 menit. Kula nyuwun tulung sampean kudu memaklumi dan bisa menerima. Ampun sampai nanti tidak terima. Nggih. Insyaallah karena nanti itu yang silaturahmi yang jenguk itu antri. Ya, kalau tidak diatur nanti itu jadi masalah. Kula nyuwun tulung karena ini petugasnya teng ngene kantor kadang-kadang niku halo mungkin ada wali santri gak ngreken niku mun sampai. Nggih, satpame kadang-kadang ngweluh teng kura, nggih. Nah, nyuwun sampe ngoten. Nah niki kula nyuwun tulung niki bagi bapak ibu wali santri anak-anak wau silaturahmi teng griya pamit niku mun kula sukani janji alhamdulillah janji nek pengen pokoknya bisa memenuhi harapan Pak Yai insyaallah. Nah saiki bapak-bapak
Pokoke sing merasa anake mondok ten mriki. Kiten-kiten sampean iki nek kula liburno dengan catatan jenengan bisa mengendalikan anak sampean di rumah. Nggih. Tidak berlebihan. Kalau bisa gak nyekel HP, sepeda motor dan lain-lain. Kalau bisa. Kenapa setuju mboten niku? Hah? Dadi sampean kendalikan tenan iki. Nggih. Dadi jangan malah difasilitasi. Apa maneh mlebet teng kamar mbelok beto HP sampean dikunci pintune sampean meneng mawon sampean cek niku. Nggih, bisa macam-macam kan. Jadi nyontul nggih bisa mengendalikan anak-anak kita yang nanti sana diliburkan. Terus ngapunten kalau bisa jangan suka-suka keluar. Apalagi nanti ngikuti kerumunan-kerumunan itu. Kula nyontul niki pesene Pak Camat juga nggih Pak Camat. Nah, Pak Camat iki nggih anu nggih. Makanya kula nyuntulung nek menawi niki jenengan saged bisa mengendalikan anak-anak selama diliburkan di rumah, nanti insya Allah niki keputusannya saniki niki banyak niki. Nek misalnya jenengan buatan ngomong kompak niki, wes gak sido liburan. Dan saya sanggup insya Allah nanti ustadz kula kain mlebet kabeh, nggih. Nah, gurune nek gak nurut ngene kula jiwir gitu. Nah, jadi ngapunten kula tanggelet sekali lagi ibu-ibu sing mboten anu niki, terutama sing suka ngapunten gak trimo niki nggih. Bapak, Ibu, selama anak-anak kula liburno teng ngene griya jenengan sanggup napa mboten niku mengendalikan anak-anak panjenengan? Nah, pun nggih, mengendalikan macam-macam sebutan saya niku lho. Terus jenengan jogo semangate mondok. Niki kebetulan niki kalau wingi libur rencana 2 minggu. Nggih. Tapi niki banyak yang usul nggih. Sampai tanggal 8 kula niki jane liburan niku seminggu sekakean. Gak ketemu lari-lari niki opane 2 minggu iki ketambahan seminggu malih 3 minggu. Tapi kula mikir ngene, iya rek. Iki kebetulan keluwane kuwatah iki. Terutama Pondok Putri iki. Iki gak iso mlebu nang daerah Putri kalau gak waktune arek-arek iki resik ngene iki. Wis mangkane bapak sakjane gak kesenengan kula libur sampai 3 minggu. Tapi karena ada alasan ini liburannya insya Allah nanti sampai tanggal 8. Tapi sampe dongano nggih. Nah niku ora ibu-ibu terutama niku sambatan, Pak Yai lari-lari kamar mandi ini WC ini kurang, gitu. Nah, sampun kula damelaken kuwatah, Bu. Tapi karena niki tukang niki gak ada keterbatasan, gitu. Kula witik-witik, kula kei rangsangan stimulus, ayo kok tak tambahi pian, tak tambahi. Jenenge kekuatane terbatas, jadi kan ngelembur mboten purun. Makanya mudah-mudahan nanti insya Allah nanti itu kamar mandi itu banyak itu di belakang. Nanti Ustadz Jainal badhe kula pindah. Nah, kula mulai kula geret teng wingking niki, gitu. Karena niki daerah Putri niki. Nggih, daerah Putri sampai mriko niku. Daerah Putra udah mulai pelan-pelan mriko. Nah niki nanti badhe kula dobol nggih dindingnya niku. Sampai nanti anak-anak dari pondok yang utama itu nanti ke belakang bisa mandi dan bisa buang hajat itu nanti itu dengan baik tanpa harus privasinya terganggu, nggih. Nah, sampeyan dongakno niki mboten enten yatrane, gitu. Tapi Pak Yai selalu bertekad niki. Jadi wonten wali santri Pak Yai pembane luwancar duwe akeh ya Allah, alhamdulillah, gitu. Tapi sampeyan aja kaya ngono. Ya, seneng tok tapi gak prihatin iki apa ya mining ya Allah ayo didongakno Bu Bapak Pak Yai iki mudah-mudahan sehat walafiat kuat minimal ngoten minimal ndonga mboten ya. Nah nek saged ngapunten dibantu nek saged kula mboten maksa sampean mungkin nek misalnya dipaksa amale gak ikhlas ya repot nggih. Cuma kalau pireng-pireng ini kepala-kepala sekolah melok prihatin wes saiki dibudayakno infak 1.000 ya setiap pengambilan rapot niku pondok pesantren teng ngene Gresik kanca kula niku ya Ibukin setiap mendat rapot ngene iki mbayak napa nggak infak sejumlah sahriah bulanan kula aja kok ngarai santri ini tong-tongel repot kok wis iku 1.000 gak apa-apa. Nah 1.000 mudah-mudahan netes mau sampai 1.000 datai nanti nek misalnya mendat rapot klutik 50.000 klutik 20.000 lho
Lah, apa mana Gus 10.000? Nggih, mboten napa-napa sih. Ya alhamdulillah kula terampi mau nek saged ya. Supaya pondok pesantren kita ning ngapunten. Kula ini bingung. Sampeyan kathah teng mriki niku dereng teng ngene tempat-tempat lintu. Nggih. Makanya kula nyuwun tulung doa restune panjenengan mudah-mudahan kula kali keluarga selalu kuat termasuk dengan keluarga Pondok Pesantren Al Furqon termasuk guru-guru ustadznya supaya bisa mendidik dan membimbing putra putri panjenengan dengan baik dan mudah-mudahan anak-anak panjenengan menjadi anak yang soleh dan solihah, ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang berbakti kepada panjenengan sedaya dan insya Allah melalui pesantren ini nanti anak-anak PNKB ini bisa menatap masa depannya, bisa meraih masa depannya yang sukses, yang selamat, yang bahagia baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Masyhuri Abdurrahim. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi benteng bagi kita untuk menjadi insan yang lebih mulia.